Endigenisitin parthedian evilaxas, endigimisi ton kosmon ukateli pesteotoke. Maka ingat baik-baik, setiap kita merayakan 15 Agustus sebagai hari raya Maria diangkat ke surga, sesungguhnya kita juga sedang merayakan pada tanggal yang sama Maria meninggal dunia. Maria wafat. Dan mengira Bunda Maria itu tidak mengalami wafat. Sering dikira bahwa Bunda Maria langsung diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya, dalam arti dalam keadaan hidup-hidup Bunda Maria ditarik ke langit ke surga. Sang Kristus wafat, Bunda Maria wafat. Sang Kristus bangkit, Bunda Maria bangkit, dalam arti dibangkitkan. Sang Kristus naik ke surga, Bunda Maria naik ke surga dalam arti dinaikkan ke surga. Dan antisipasi warga Kristen yang lain maksudnya adalah demikian juga nanti setiap orang Kristen akan mengalami rute yang sama seperti itu. Para pengkhotbah Katolik memenggalanya bagian belakang. Asumsio, 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 asumsio. Lupa dormitio. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Kristus Sang Firman yang menjadi manusia, ajarilah kami mengenal kitab suci yang dapat memberi kami hikmat dan menuntun kami kepada keselamatan oleh iman kepadamu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, Shalom Alaikum semuanya. Kita akan merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Maka kita akan lihat misterinya apa. Saya memberi catatan dulu, kalau di dalam bahasa iman Katolik, kata misteri itu bukan berarti seperti misteri apa, tapi misteri itu inti iman. Inti iman apa yang diajarkan di dalam perayaan Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Itu arti kata misteri. Jadi jangan mengartikan kata misteri seperti kata yang sering dipakai umum. Misteri rumah berhantu, misteri gunung Merapi. Bukan artinya itu. Karena misteri itu inti iman. Sebenarnya ada dua hal yang akan kita bahas. Dan yang pertama adalah apakah Bunda Maria wafat? Ini pertanyaan ini perlu dijawab dan perlu dibahas karena di kalangan orang Katolik sering ada salah paham dan mengira Bunda Maria itu tidak mengalami wafat. Sering dikira bahwa Bunda Maria langsung diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya, dalam arti dalam keadaan hidup-hidup Bunda Maria ditarik ke langit ke surga. Katakanlah Bunda Maria sedang ngulek sambal gitu ya. Kemudian tiba-tiba malaikat turun atau siapa turun kemudian menarik Bunda Maria sampai ke surga. Bayangan orang Katolik ketika merayakan perayaan Santa Perawan Maria diangkat ke surga sering seperti itu. Maka kita perlu membahas apakah Bunda Maria wafat. Keterangan mengenai wafatnya Bunda Maria atau jawaban mengenai apakah Bunda Maria wafat itu kita dapat temukan di dalam Katekismus Gereja Katolik, di mana ajaran iman Katolik dituliskan secara ringkas dan padat. Ada dua artikel yang memuat mengenai wafatnya Bunda Maria. Yang pertama adalah KGK 966 dan yang kedua adalah KGK 974. Oh ya, sebelum saya membahas KGK, ini Katkit. Katkit itu apa? Katekesi sedikit. Dan Katkit punya tagline membahas iman Katolik, sudut pandang Katolik. Maka setiap kali kita membahas KGK, pasti di dalamnya sudah ada unsur-unsur Alkitabiah dan tradisi suci. Maka saya langsung kepada KGK supaya kita dapat melihat bagaimana misteri iman mengenai Bunda Maria diangkat ke surga ini. Sekarang kita baca KGK 966. Bunyinya demikian. Akhirnya, perawan tak bernoda yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal, sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia,
telah diangkat memasuki kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Untuk bagian pertama ini saya mau memberi penekanan pada bagian yang dicetak dengan warna kuning. Diangkat ke surga atau diangkat memasuki kemuliaan surga dengan badan dan jiwanya. Ini jelas sekali tercantum di dalam KGK 966. Maka perayaan Maria Assumpta, Maria diangkat, itu kata lengkapnya adalah Santa Perawan Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Itu kalimat lengkapnya, jangan pernah lupa seperti itu. Jadi kalau kita ngomong Maria diangkat ke surga, Maria Assumpta, itu kalimat pendeknya sebenarnya. Dan kalimat panjangnya kita tidak pernah boleh lupa karena badan dan jiwanya itu diangkat memasuki kemuliaan surga. Berarti Bunda Maria orang nomor 2 setelah Tuhan Yesus. Ada orang bertanya, itu Elia bagaimana Romo? Itu Henok bagaimana Romo? Nah mereka belum ke surga tentu saja karena surga belum terbuka pada perjanjian lama. Itu maksudnya. Mari kita lihat sekarang masih lanjutan 966. Ia, maksudnya ia di situ adalah Santa Perawan Maria. Telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta, supaya secara lebih penuh menyerupai putranya, Tuhan di atas segala Tuhan yang telah mengalahkan dosa dan maut. Nah itu dikatakan di sana, menyerupai putranya. Dalam arti apa? Saya beri keterangan dan saya beri komentar dalam arti putranya, yaitu baginda Yesus wafat, kemudian bangkit, kemudian naik ke surga. Sama, demikianlah juga sang bunda. Wafat, dibangkitkan, bangkit dalam arti dibangkitkan, naik ke surga dalam arti diangkat atau dinaikkan ke surga. Itulah arti kata menyerupai puteranya. Sekarang masih pada artikel yang sama, 966. Terangkatnya perawan tersuci. Nah, kita lihat terangkatnya. Apa artinya terangkatnya? Kita harus lihat di bagian awal tadi, terangkatnya dalam kemuliaan surga dengan jiwa dan badannya. Itu maksudnya. Terangkatnya perawan tersuci adalah satu keikutsertaan yang istimewa pada kebangkitan putranya. Dan satu antisipasi dari kebangkitan warga-warga Kristen yang lain. Perhatikan, ikut serta dalam kebangkitan putranya, yaitu Yesus Kristus. Berarti Sang Kristus wafat, Bunda Maria wafat. Sang Kristus bangkit, Bunda Maria bangkit, dalam arti dibangkitkan. Sang Kristus naik ke surga, Bunda Maria naik ke surga dalam arti dinaikkan ke surga. Dan antisipasi warga Kristen yang lain maksudnya adalah demikian juga nanti setiap orang Kristen akan mengalami rute yang sama seperti itu. Saya, Anda semua yang mendengar, itu akan mengalami rute yang sama seperti rute yang telah dialami oleh Sang Kristus, demikian juga dengan Bunda Maria. Itulah maksudnya antisipasi. Antisipasi itu ada di depan. Berarti sebelum kita, Bunda Maria sudah mengalami terlebih dahulu. Lalu kita masih melihat pada artikel 966. Bunyinya demikian. Pada waktu persalinan engkau tetap mempertahankan keperawananmu. Pada waktu meninggal engkau tidak meninggalkan dunia ini, ya Bunda Allah. Engkau telah kembali ke sumber kehidupan. Engkau telah menerima Allah yang hidup dan yang akan membebaskan jiwa-jiwa kami dari kematian dengan doa-doamu. Liturgi Bizantin pada pesta kematian Maria 15 Agustus. Ini satu kutipan yang diambil dari liturgi Gereja Timur, baik yang Katolik maupun yang Ortodoks. Ini satu kutipan yang kemudian dicantumkan di dalam KGK 966. Itu tadi KGK 966, kita sudah bahas, kalimatnya panjang, nanti kita akan ulangi dengan mengurai dengan lebih jelas lagi. Sekarang kita dalami dulu 974. KGK 974. Sesudah mengakhiri perjalanan kehidupannya di dunia ini, perawan Maria tersuci diangkat dengan jiwa dan badan ke dalam kemuliaan surga, di mana ia sudah mengambil bagian dalam kemuliaan kebangkitan putranya, dan dengan demikian mengantisipasi kebangkitan semua anggota tubuhnya. Tubuhnya di situ nya besar Kristus, berarti semua anggota tubuh Kristus. KGK 974 saya mengajak Anda melihat bagian yang dicetak warna kuning. Perawan Maria tersuci diangkat dengan jiwa dan badan. Diulangi. Karena menunjukkan keutuhannya. Berarti
terangkatnya jiwa dan badan ke dalam kemuliaan surga setelah kebangkitan, tentu saja, setelah dibangkitkan. Lalu dikatakan antisipasi juga. Jadi ini seperti mengulang kalimat-kalimat di dalam KGK 966, tapi dengan beberapa penekanan yang sedikit berbeda. Sekarang kita akan lihat satu persatu dengan membedah kalimat demi kalimat, mulai dari KGK yang saya sebut terakhir ini, yaitu KGK 974. Yuk kita lihat. Kita uraikan kalimatnya, KGK 974 seperti ini. Di bagian KGK 974 ada 4 kalimat kalau kita bedah. Saya hanya mau bahas poin pertama, karena yang terkait dengan tema kita, misteri Bunda Maria diangkat ke surga. Kita lihat poin yang pertama. Bunda Maria mengakhiri perjalanan kehidupannya di dunia ini. Apakah kalimat ini dapat diartikan wafat? Jadi kalau ada kalimat Bunda Maria mengakhiri perjalanan kehidupannya di dunia ini, apakah dapat diartikan wafat? Bisa ya, bisa tidak. Ini cukup jelas artinya wafat, tetapi kayaknya juga tidak terlalu jelas. Maka sebenarnya kalimat itu belum terlalu jelas, meskipun ada sedikit kejelasan. Jadi dari kalimat ini saja belum dapat disimpulkan bahwa Bunda Maria wafat. Karena apa? Pertanyaan pertama yang perlu kita bahaskan tadi itu, apakah Bunda Maria mengalami kematian, mengalami wafat? Kalimat dalam KGK 974 poin pertama, jelas tapi belum terlalu jelas. Belum terlalu jelas itu sebenarnya jelas, tapi ya masih ada seperti bias. Maka kita lihat selanjutnya. Balik ke KGK 966. Ini juga ada 4 poin. Poin yang pertama dikatakan Bunda Maria tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal. Jadi ini tema lain. Saya pernah membahas tema dosa asal. Kalau Anda yang belum menonton tentang dosa asal, nanti Anda buka saja di channel YouTube Katkit, Anda ketik dosa asal, supaya Anda paham mengenai dosa asal. Nah, sebenarnya Bunda Maria tidak terkena dosa asal. Ini menarik juga dibahas, tetapi kalau Anda belum memahami dosa asal itu seperti apa, sulit membahasnya. Maka silakan Anda ke channel Katkit lebih dulu di YouTube, kemudian Anda masuk ke sana, Anda ketik dosa asal. Kalau nanti Anda sudah tahu mengenai dosa asal, lalu sudah tahu Maria Assumpta di sini, kapan-kapan kita bahas bahwa Maria terlepas atau tidak terkena segala cemar dosa asal. Baru nanti akan lebih mudah. Nah, saya akan soroti satu poin yang saya cetak dengan warna kuning satu saja, menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia ini. Pertanyaannya, apakah dapat diartikan wafat kalimat ini? Ya, bisa, tapi belum terlalu jelas juga. Dan kejelasan itu datang justru dari kutipan liturgi Bizantin tadi, yaitu KGK 966. Bagian terakhir yang tadi sudah saya bacakan, saya akan munculkan lagi, yaitu liturgi Bizantin pada pesta kematian Maria 15 Agustus. Perhatikan, liturgi pesta kematian Maria 15 Agustus. Nanti kita akan lihat dengan uraian yang sedikit lebih jelas. Di dalam liturgi gereja Katolik di bagian timur, juga gereja-gereja timur yang lain yang non-Katolik seperti Ortodoks, itu mereka merayakan 15 Agustus setiap tahun sebagai kematian Maria, atau di dalam istilah gereja timur, tertidurnya Maria. Tertidur di sini dalam arti wafat, dalam arti mati. Maka sebenarnya dalam arti bahasa timur, ini dinamakan liturgi Bizantin pada pesta tertidurnya Bunda Maria 15 Agustus. Romo, kok tertidurnya Romo? Katanya 15 Agustus itu kita merayakan hari raya Maria diangkat ke surga. Ya itu betul. Tapi sekaligus merayakan hari wafatnya, tertidurnya. Jadi ini dua perayaan dalam satu waktu. Dua hal yang dirayakan secara bersama, meskipun kadang-kadang dengan penekanan yang berbeda. Liturgi Timur lebih menekankan wafatnya, tidurnya. Liturgi Barat lebih menekankan diangkatnya, masuk surganya. Tapi ini peristiwa yang sama, peristiwa yang nyambung, tetapi dirayakan dengan penekanan yang sedikit berbeda. Bukan berarti liturgi Timur tidak mengakui diangkatnya ke surga, bukan, mengakui. Bukan berarti liturgi Barat tidak mengakui wafatnya Maria, mengakui. Tapi hanya sedikit penekanan yang tampak berbeda, sudut pandang berbeda,
namun sebenarnya merayakan satu rangkaian peristiwa yang sama. Saya ulangi, merayakan satu rangkaian peristiwa yang sama. Sayangnya di dalam liturgi barat kita, Latin, orang Katolik sering lupa mengenai wafatnya Bunda Maria. Padahal jelas sekali. Kalau kita ulangi di bagian pertama waktu persalinan ini tidak relevan dengan pembicaraan kita. Nah kemudian nomor 2 relevan. Pada waktu meninggal. Pada waktu meninggal. Pada waktu wafat. Jadi jelas sekali Bunda Maria wafat. Dan liturgi Bizantin yang dikutip ini tercantum di dalam KGK 966. KGK artinya apa? Ajaran Gereja Katolik. Berarti ini pun diakui juga sebagai ajaran Gereja Katolik. Dan jelas memang ajaran Gereja Katolik. Karena liturgi Katolik Timur merayakan ini. Terutama liturgi Bizantin. Katolik dengan ritus Bizantin. Poin 3, ini ya relevan juga. Tapi yang paling relevan nomor 2. Pada waktu meninggal. Pada waktu wafat. Engkaunya Bunda Maria. Lihat, ya Bunda Allah. Theotokos dalam kalimat aslinya. Bunda Allah. Itu dalam kalimat asli berbahasa Yunani itu bunyinya Theotokos. Ada lagunya sebenarnya pada liturgi Bizantin itu. Ini berbunyi antigenisi. Ya, antigenisi yang paling atas ini ya. Ini sebenarnya terjemahannya sudah ada di sini ya. Terjemahannya kurang lebihnya ini ya. Bahasa Indonesia ini. Nah, teks aslinya dalam liturgi Bizantin ini saya kutipkan. Ini tidak dikutip, yang bahasa Yunani tidak dikutip di dalam KGK tidak, tapi ini teks aslinya, ini satu lagu sebenarnya. Antigenisi, tin, ya nomor baris kedua, Parthenian, Evilaksas. Baris ketiga, itulah diulangi itu, tapi sedikit berbeda. Anti apa tuh Rama? Antikimisi. Kinisi. Ya. Ya, Tadi paling genisi, bawah. sekarang kinisi. Ya, kimisi tadi genisi, sekarang kimisi. Ton kosmon u, ini u, o ya. Umumnya bisa dibaca o, bisa dibaca u tergantung logat mana. Karena bahasa Yunani juga ada logat-logatnya. Katelipes theotoke, theotokos theotoke. Jadi ini antigenisi, tin Parthenian epilaksas, antikimisi, ton kosmon u, katelipes theotoke. Lagunya kira-kira begini, nggak pas sekali karena saya tidak terlalu, saya sedikit-sedikit tahu tentang lagu-lagu Timur, tapi karena saya gitu gereja Latin, maka lagu-lagunya kan notasinya Barat. Padahal ini harusnya notasinya Timur. Saya menyanyikan tapi mungkin akan berbau notasi Barat, tidak terlalu Bizantin. Harusnya lebih Bizantin lagi. Tapi ya karena kita biasanya dengar-dengar Barat, Gregorian, ya maka jadinya akan Barat, sedikit Barat ya. Antigenisi tin Parthenian epilaksas, antikimisi ton kosmon ukatelipes theotoke. Kira-kira begitu. Antigenisi tin Parthenian epilaksas, antikimisi ton kosmon ukatelipes theotoke. Tidak terlalu Bizantin tapi sudah lumayan lah ya, karena ya sekali lagi saya katakan karena lidah saya lidah Latin, lidah Gregorian, sehingga mungkin nadanya nggak terlalu Bizantin ya. Karena Bizantin itu agak ada sedikit miringnya dibandingkan Gregorian, tidak persis pas nada-nadanya. Ya kurang lebih artinya seperti itu. Waktu persalinan, engkau mempertahankan keperawanan, waktu meninggal. Jadi sebenarnya kalau kita melihat liturgi Bizantin di sini, lalu menjadi jelas yang dikutip dalam KGK 966. Maka pertanyaannya, Bunda Maria wafat? Wafat. Apakah dirayakan pesta kematiannya? Ya. Kapan? 15 Agustus. Maka ingat baik-baik, setiap kita merayakan 15 Agustus sebagai hari raya Maria diangkat ke surga, sesungguhnya kita juga sedang merayakan pada tanggal yang sama Maria meninggal dunia. Maria wafat. Jadi sebenarnya ini perayaan yang nyambung. Wafat lalu diangkat ke surga. Itulah
dua sisi perayaan yang secara fokus dirayakan masing-masing oleh gereja barat dan gereja timur. Nah, gereja timur lebih merayakan Dormitio di dalam bahasa Latinnya, ya istilah Latinnya Dormitio. Dormitio artinya tidur, tertidurnya, kira-kira begitu. Itu dirayakan oleh gereja-gereja timur. Maka ketika 15 Agustus gereja timur akan lebih cenderung menekankan pada fokus wafatnya. Karena wafatnya Bunda Maria mengikuti wafat Kristus. Siapa yang ikut kematian Kristus, ikut kebangkitan Kristus. Sementara nanti di gereja barat itu Assumptio ya, diangkat ya, dirayakan oleh gereja barat, gereja Katolik Roma. Ini sisi yang lain dari satu perayaan yang sama. Jadi boleh dikatakan dua misteri ini dirayakan pada tanggal 15 Agustus. Maka kalau kita orang Katolik Barat, orang Katolik Roma, orang Katolik Latin, kita perlu melengkapi perayaan itu di dalam benak dan pikiran kita dengan kerangka Dormitio. Karena sejujurnya orang Katolik Latin lupa mengenai Dormitio. Assumptio saja, pengangkatan saja, diangkat ke surga dengan jiwa raganya. Apalagi kalau mendoakan rosario kan itu salah satu peristiwa ya. Diangkat ke surga, Bunda Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Sementara Bunda Maria wafat tidak ada. Maksud saya di dalam rosario. Padahal setiap kali kita merayakan Maria diangkat ke surga, otomatis sesungguhnya kita juga sedang merayakan wafatnya Bunda Maria. Nah itulah yang saya maksud misteri perayaan 15 Agustus. Jangan pernah lupa. Orang Katolik Barat jangan pernah lupa bahwa ada dua misteri iman dalam satu rangkaian kejadian, satu peristiwa, rangkaian peristiwa. Jadi pertama sudah terjawab berkat KGK 966 yang mengutip liturgi Bizantin, Antigenisi tadi itu. Nanti Anda boleh latihan sendiri di rumah, lagunya nanti kalau paling enggak satu potong itu, sebenarnya masih agak panjang, tapi paling enggak satu potong itu Anda bisa nyanyikan bagus ya. Nanti 15 Agustus kita sama-sama nyanyi ya. Antigenisi tin partenian Evilaksas dan seterusnya, itu kan bagus sekali. Sesekali nyanyi timur lah, jangan Latin-Latin melulu. Nomor dua, apakah Bunda Maria diangkat ke surga? Ya tentu saja. Nah saya langsung to the point mengenai ini. Dan ini agak jarang disampaikan meskipun tiap tahun dirayakan. Satu penetapan dogma mengenai Assumptio. Ya, Assumptio, pengangkatan Bunda Maria yang terjadi pada tanggal 1 November 1950. Penetapannya ya, yang terjadi tahun 50 itu penetapannya. Jadi ini namanya Konstitusi Apostolik Sri Paus Pius ke-12 yang berjudul Munificentissimus Deus. Dibaca persis seperti bunyinya saja. Munificentissimus Deus, benar. Nggak usah dibaca menurut ucapan Inggris. Berarti bukan Munificentissimus Deus, malah salah itu ya, malah salah. Bonavit malah salah. Apalagi yang sering salah tapi dianggap benar ya. Oh itu tuh. Cum laude. Cum laude. Kalau saya ngomong cum laude malah disalahkan. Padahal yang benar cum laude. Dengan pujian. Cum laude Romo. Cum laude. Cum laude Romo. Cum laude. Oh ya terserah kamu. Cum laude saudara. Nah ini saya mau langsung to the point di sini bahwa ini jarang dibaca. Meskipun perayaannya dirayakan tiap tahun. Maka saya langsung membacakan beberapa poin yang cukup penting mengenai penetapan dogma ini, supaya kita langsung tahu misteri Bunda Maria diangkat ke surga seperti apa. Inti, pokok ajarannya seperti apa, karena langsung menuju pada sumber-sumber gerejawi. Jadi tidak usah mendengarkan ini dan itu, langsung pada sumbernya, langsung. Yaitu apa? Pada dokumen mengenai penetapan dogma Maria diangkat ke surga. Sebelum masuk pada dokumennya, saya akan tegaskan dogma itu artinya kebenaran iman yang mutlak wajib diimani oleh orang Katolik. Itu dogma. Karena ajaran Katolik itu banyak, kelasnya berbeda-beda. Ada dogma, ada doktrin, ada disiplin, ada devosi, macam-macam. Dan kelasnya beda-beda. Saya beri contoh ekstrim. Kalau Anda tidak mau berdoa rosario, Anda tetap Katolik. Di contoh ekstrim. Tapi kalau Anda menolak dogma ini, Anda sudah tidak Katolik. Karena dogma berarti ajaran iman, kebenaran iman yang mutlak wajib diyakini. Kalau tidak meyakini itu, Anda berarti
katakanlah seperti keluar dari Katolik. MD itu singkatan ya, Munificentissimus Deus ya, MD nomor 8. Saya langsung MD supaya langsung singkat nomor 8. Nah, nomor 8 itu berbunyi seperti ini. Dogma perawan Maria diangkat ke surga terdapat dalam warisan iman Kristen yang dipercayakan kepada gereja. Jadi memang ditetapkan baru tahun 1950 dalam tanggalnya 1 November. Namun sebenarnya ini penetapannya. Bukan berarti keyakinan iman itu belum diimani. Sudah. Dari zaman para rasul bahkan. Dari zaman para rasul, warisan iman itu diyakini, hanya memang dalam perjalanan gereja yang hampir 2000 tahun itu belum pernah ditetapkan sebagai dogma. Tapi bukan berarti tidak diimani. Sudah diimani, hanya belum didogmakan. Itu artinya. Kalau bahasa gampangnya, bahasa Jepangnya, orang sudah menikah sah, belum resepsi. Itu saja. Sahnya sudah di gereja, resepsinya belum. Karena ini pandemi, nanti nunggu 5 tahun ke depan ketika pandemi sudah selesai, baru resepsinya. Perkawinannya sudah 3 bulan yang lalu. Sah belum? Sah. 5 tahun lagi baru resepsi. Ini resepsinya saja. Kira-kira begitu. Di dalam bahasa Jepang jelas dan gampang. Maka di dalam MD nomor 8 dikatakan warisan iman Kristen yang dipercayakan kepada gereja. Keyakinan iman mengenai dormitio dan assumptio sudah diyakini sejak zaman gereja awal. Itulah kenapa gereja-gereja apostolik meyakini ini. Gereja-gereja apostolik itu ada 4. Nanti Anda buka juga di channel YouTube Katkit. Semua gereja apostolik meyakini kebenaran iman, dormitio, assumptio. Satu paket ya, dormitio, assumptio. Itu meyakini semua. Karena memang sebelum perpecahan gereja, keyakinan iman mengenai ini sudah ada. Sejak zaman para rasul bahkan. Jadi nyambung sebagai warisan iman. Hanya kemudian gereja Katolik menetapkan adanya dogma tahun 1951 November dengan dokumen MD tadi itu. Maka jelas sekali ya, dogma ini warisan iman Kristen dipercayakan kepada gereja. Ini kan sama seperti kurang lebih kanon Alkitab. Kita sudah belajar mengenai kanon Alkitab. Kanon Alkitab itu sudah dari zaman kuno, hanya kemudian ditetapkan resmi Konsili Trente 1540, itu saja. Tapi apakah sebelum abad ke-16 belum? Sudah. Konsili Kartago, Konsili Hippo, sudah ada semua. Bahkan dalam kodeks-kodeks yang lain, para bapak gereja Athanasius misalnya sudah punya. Ini sedikit menyimpang, tapi ini hal yang sama. Dogma mengenai Bunda Maria diangkat ke surga, itu setara dengan kanon Alkitab. Dalam arti setara adalah itu keyakinan iman yang diwariskan sejak zaman kuno dipercayakan kepada gereja. Ayatnya ada nggak, Romo? Ya nggak ada. Dalam Alkitab ya nggak ada. Kanon apakah ada ayatnya? Ya nggak ada. Karena ini adalah masuk dalam ranah tradisi suci gereja. Warisan iman yang dipercayakan dalam gereja. Sekarang nomor 12, MD artikel ke-12. Oh ya, di atas itu teks Inggrisnya ya, supaya Anda bisa ngecek dengan Inggrisnya. Pengangkatan perawan Maria ke surga dengan tubuhnya, ya ini, ingat, dengan tubuhnya adalah sebuah kebenaran yang diwahyukan oleh Allah, dan dengan demikian harus diimani dengan teguh dan setia oleh semua putra-putri gereja. Perhatikan, inilah yang dimaksud dogma dalam MD 12 ini. Jadi Bunda Maria diangkat ke surga, dormitio itu, nyambung kepada assumptio itu, kebenaran yang diwahyukan Allah. Maka dogma itu seperti itu. Kebenaran sebagai wahyu Allah yang mutlak wajib diimani. Maka dikatakan harus diimani. Karena kalau dogma harus kita imani. Sekarang nomor 21. Masih dokumen yang sama, MD. Demikian Santo Yohanes Damaskenus. Kutipan, sungguh pantas bahwa ia yang telah menjaga keperawanan sepenuhnya ketika melahirkan, juga menjaga tubuhnya agar bebas dari segala kerusakan, bahkan setelah kematian. Itulah kenapa dikatakan badan Bunda Maria diangkat surga karena bebas dari kerusakan setelah kematian. Jadi Bunda Maria setelah wafat bangkit naik ke surga. Bangkit dalam arti dibangkitkan, naik ke surga dalam arti dinaikkan, diangkat ke surga.
Jadi Yohanes Damaskenus itu membandingkan tidak cemarnya Bunda Maria ketika mengandung dan melahirkan, demikian juga tidak cemarnya tubuh Bunda Maria ketika mengalami kematian itu. Kemudian dibangkitkan, kemudian naik ke surga. Nah, pada nomor 29, ini kutipan dari Santo Antonius Padua, ini kutipan juga. Sebagaimana Yesus Kristus, berarti ini sekarang diperbandingkan dengan Sang Kristus. Maka KGK tadi mengatakan menyerupai Kristus, menyerupai puteranya. Sebagaimana Yesus Kristus telah bangkit dari kematian yang telah dikalahkannya, dan telah naik ke sebelah kanan Sang Bapa, Yesus bangkit dari kematian, wafat, bangkit, naik ke surga. Demikian pula tabut kudusnya. Ini kapan-kapan kita juga bisa bahas. Tabut perjanjian lama, tabut perjanjian baru. Bunda Maria itu tabut perjanjian baru, tabut tabernakel. Berarti dikatakan tabut kudus, yaitu Bunda Maria, ibunya. Tabernakel kudus Sang Kristus itu siapa? Ya Bunda Maria. Telah bangkit, sebab pada hari itu Sang Bunda Perawan dibawa ke kediaman surgawinya. Ini yang dikatakan di dalam dokumen gereja MD nomor 29 ketika gereja menetapkan dogma Maria diangkat ke surga. Dan dogma ini ditetapkan ex cathedra oleh Paus Pius XII. Ex cathedra berarti mengikat dalam kebenaran secara iman dan secara moral. Itu kalau ajaran ex cathedra itu mengandung wahyu yang kebenarannya wajib kita yakini. Sekarang nomor 35. Sekarang kutipan dari Santo Alfonsus. Saya tidak membahas semua karena itu dokumennya panjang. Saya petik poin-poin yang sedikit penting saja untuk kita memahami misteri iman ini. Santo Alfonsus menulis bahwa Yesus tak menghendaki tubuh Maria rusak setelah kematian, hancur menjadi debu. Berarti Bunda Maria setelah meninggal langsung dibangkitkan tanpa mengalami korupsio. Korupsio berarti kerusakan. Tanpa mengalami kerusakan. Berarti tubuh Bunda Maria tidak rusak karena kemudian mengalami kebangkitan. Kita ingat dalam cerita Alkitab, kerusakan tubuh terjadi 4 hari ya. Maka Lazarus dibangkitkan pada hari yang keempat untuk menandaskan dia betul-betul rusak, tubuhnya sudah mati betul. Itu dalam medis pun mungkin kita juga zaman modern bisa melihat seperti itu. Tapi orang zaman kuno sudah tahu bahwa kehancuran tubuh terjadi pada hari yang keempat. Itulah Bunda Maria bangkit sebelum hari keempat, Yesus bangkit sebelum hari keempat. Maka 3 hari bangkit. Itu diartikan sebelum rusak. Itu artinya kira-kira begitu. Nah kemudian pada MD 44. Dengan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti dengan kuasa Tuhan Yesus sendiri. Dengan kuasa Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Dan dengan kuasa kami sendiri. Siapa yang dimaksudkan kami? Kami adalah Paus Pius ke-12 yang menetapkan dogma ini tadi ini. Ya ini ya. Paus Pius ke-12 yang menetapkan dogma Maria diangkat ke surga. Kenapa kok pakai kata kami? Karena ex cathedra dan memang pada umumnya Sri Paus sering menyebut diri dengan sebutan jamak, yaitu kami bukan saya. Karena apa? Karena itulah gaya bahasa yang dinamakan plurale majestate. Plural, majestik itu keagungan. Satu orang tapi dibuat jamak untuk menunjukkan keagungannya. Kami, tapi maksudnya Sri Paus. Berarti memakai kuasa siapa? Tuhan Yesus. Mengumumkan, menyatakan, menetapkan hal ini sebagai dogma yang diwahyukan secara ilahi. Hal ini itu maksudnya apa? Yang akan diuraikan selanjutnya. Tapi bagian ini kita lihat bahwa Rasul Petrus disebut karena apa? Paus pengganti Petrus. Rasul Paulus disebut karena apa? Karena Rasul Paulus itu wafat, dipenggal, menjadi martir di kota Roma. Sedangkan Sri Paus tinggal di kota Roma sebagai penerus Rasul Petrus. Maka dikatakan Rasul Petrus dan Paulus itu 2 rasul besar yang memimpin gereja dari kota Roma dan juga menjadi martir di kota Roma. Maka ada kalimat dikatakan dogma yang diwahyukan secara ilahi. Apa isinya hal ini?
bahwa berarti menyatakan hal ini tadi yang di bagian depan. Bunda Allah tak bernoda, perawan Maria setelah menyelesaikan kehidupan duniawinya, berarti wafat, ini mengacu pada KGK 966 liturgi Bizantin, mengalami kematian, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Jadi sebenarnya kalau kita membaca dokumen gereja, artinya kita membaca MD, sebenarnya di dalam kalimat-kalimatnya pun sudah cukup jelas bahwa ada keterangan mengenai wafatnya Bunda Maria. Kalimat pertama dikatakan menyelesaikan kehidupan duniawinya yang acuannya pada liturgi Bizantin tadi, dikutip pada KGK 966, kemudian baru diangkat tubuh dan jiwanya. Hanya sayangnya nggak tahu kenapa para pengkhotbah Katolik memenggalanya bagian belakang. Asumsio, 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 asumsio. Lupa dormitio. Bahkan saya pernah mendengar pengkhotbah yang mengatakan langsung diangkat ke surga dalam keadaan hidup-hidup. Tidak pernah ada ajaran seperti itu dalam gereja Katolik, saudara. Baik dalam dokumen MD tadi, maupun dalam KGK, maupun dalam liturgi Bizantin, yaitu liturgi Katolik Timur, tidak ada ajaran seperti itu. Maka dibetulkan kalau Anda mungkin selama ini berkonsep seperti itu, bahwa yang diajarkan gereja Katolik seperti yang sudah dijelaskan dalam dokumen MD ini. Kemudian bagian terakhir menutup, karena yang di atas tadi itu, siapa saja kiranya Tuhan mencegahnya, yang berani berkehendak menyangkal atau meragukan apa yang kami tetapkan, ketahuilah bahwa ia telah menjauh sepenuhnya dari iman yang ilahi dan Katolik. Ini artinya apa? Keterangan di bagian terakhir untuk mengatakan ini semua kebenaran iman yang diwahyukan, dipercayakan kepada gereja. Percayailah, jangan ragu, jangan sangkal. Yakini dengan iman, inilah dogma yang merupakan kekayaan iman gereja Katolik, yang merupakan wahyu dari Tuhan dan dipercayakan dalam gereja Kristus. Gereja Katolik yakin, sungguh-sungguh ini dipercayakan dari zaman para rasul, dan demikian juga sesungguhnya nggak hanya gereja Katolik, tapi setiap gereja-gereja apostolik juga meyakini ini. Meskipun mereka tidak menetapkan dalam arti mendogmakan, tapi mereka meyakini. Ortodoks Timur meyakini, Oriental meyakini. Asiria Timur meyakini. Semua gereja apostolik, 4 gereja apostolik, semuanya meyakini ini. Bunda Maria diangkat ke surga. Bagian terakhir, kalau gereja-gereja apostolik, saya katakan, kalau gereja-gereja apostolik meyakini ini, bukannya Katolik loh ya, semua gereja apostolik. Lalu sekarang ada kelompok-kelompok baru yang menyangkal ini, bagaimana mereka bisa menyangkalnya, sedangkan ini diimani oleh semua gereja yang nyambung sampai zaman para rasul, gereja yang apostolik. Dan resmi 1 November 1950 ditetapkan sebagai dogma dalam gereja Katolik. Demikian secara ringkas, langsung to the point isi-isinya mengenai misteri iman yang penting tanggal 15 Agustus dirayakan, yaitu Dormitio dan apa tadi? Asumsio. Dormitio, Asumsio, satu rangkaian peristiwa yang sama, jangan lupa. Dormitio tertidurnya Bunda Maria, artinya wafat. Asumsio diangkatnya ke surga dengan jiwa dan raganya. Demikianlah paparan mengenai misteri iman. Bunda Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Demikian saya akhiri. Shalom Alaikum.